Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dino Kusmawati, NPM 1901011046. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan materi dari mata kuliah Ulumul Quran. Nah, di sini saya mengambil materi yaitu munasabah Al-Quran. Nah, apa sih munasabah itu? Munasabah dari segi etimologi atau bahasa adalah hubungan antara dua pihak atau lebih. Perhubungan, pertalian, pertautan, persesuaian, kecocokan, dan kepantasan. Sedangkan secara terminologi atau istilah, munasabah adalah pengetahuan tentang makna yang terkandung dalam perurutan pernyataan dalam Al-Quran. Ilmu munasabah disebut juga ilmu tanasub al-ayat. Apa sih ilmu tanasub al-ayat? Ilmu tanasub al-ayat adalah ilmu yang menerangkan persesuaian antara satu ayat dengan satu yang sebelumnya atau dengan ayat yang sesudahnya. Adapun yang dimaksud dengan munasabah dalam istilah ahli-ahli Al-Quran yaitu merupakan segi hubungan atau persesuaian Al-Quran antara bagian demi bagian dalam berbagai bentuk. Yang dimaksud dengan segi hubungan atau persesuaian ialah bagian dengan bagian yang lain. Salah satu contohnya yakni pada surat Al-Fatihah ayat 2 di mana terdapat ungkapan Alhamdulillah. Di lain surat juga ada ungkapan Alhamdulillah tersebut untuk berkorelasi dengan ayat sebelumnya, yakni dalam surat Al-Baqarah ayat 152 dan 186. Jadi dapat disimpulkan munasabah berarti adanya keserupaan dan kedekatan di antara berbagai ayat, surat, dan kalimat yang mengakibatkan adanya hubungan. Baik, di sini saya akan menjelaskan yang kedua, yaitu fungsi dari ilmu munasabah. Fungsinya ada dua. Yang pertama yaitu dari sisi balagh. Korelasi antara ayat dengan ayat menjadikan keutuhan yang indah dalam tata bahasa Al-Quran. Dan bila dipenggal, maka keserasian, kehalusan, dan keindahan ayat akan hilang. Yang kedua fungsinya yaitu ia memudahkan orang dalam memahami makna ayat atau surat. Sebab penafsiran Al-Quran dengan ragamnya jelas membutuhkan pemahaman korelasi atau munasabah antara satu ayat dengan ayat yang lain. Baik, yang ketiga di sini saya menjelaskan mengenai segi-segi munasabah dan pertalian antara ayat dan surat. Para ahli ilmu Al-Quran sering membagikan munasabah ke dalam beberapa model, diantaranya yaitu yang pertama munasabah antara surat dengan surat sebelumnya, yaitu berfungsi sebagai menyempurnakan surat sebelumnya. Misalnya di dalam surat Al-Fatihah ayat 6 disebutkan tunjukilah kami jalan yang lurus. Lalu dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 2 bahwa jalan yang lurus itu adalah mengikuti petunjuk Al-Quran. Sebagaimana disebutkan, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Yang kedua, munasabah antara nama surat dan tujuan turunnya. Nama-nama surat biasanya diambil dari suatu masalah pokok di dalam satu surat. Misalnya surat An-Nisa, yaitu yang artinya perempuan, karena di dalamnya banyak menceritakan tentang persoalan perempuan. Yang ketiga, yaitu hubungan antara ayat pertama dengan ayat terakhir dalam satu surat. Misalnya surat Al-Mu'minun dimulai dengan sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman. Surat Al-Mu'minun ayat 1. Kemudian diakhiri dengan sesungguhnya orang-orang kafir itu tiada beruntung. Al-Mu'minun ayat 117. Yang keempat yaitu hubungan antara surat satu dengan ayat yang lain dalam satu surat. Misalnya kata muttaqin di dalam surat Al-Baqarah ayat 2 dijelaskan pada ayat berikutnya mengenai ciri-ciri orang-orang yang bertakwa. Yang kelima yaitu hubungan antara kalimat lain dalam satu ayat. Misalnya dalam surat Al-Fatihah ayat 1, segala puji bagi Allah, lalu dijelaskan pada ayat berikutnya, Tuhan semesta alam. Yang keenam yaitu hubungan antara fasilah dengan isi ayat. Misalnya di dalam surat Al-Ahzab ayat 25 disebutkan, dan Allah menghindarkan orang-orang mukminun dalam peperangan. Al-Ahzab ayat 25. Dan adalah Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Surat Al-Ahzab ayat 25. Yang ketujuh yaitu hubungan antara penutup surat dengan awal surat berikutnya. Misalnya penutup surat Al-Waqiah, yaitu maka bertasbihlah dengan menyebut nama Rabbmu yang maha besar. Quran surat Al-Waqiah ayat 96. Lalu surat berikutnya yaitu surat Al-Hadid ayat 1. Semua yang berada di langit dan yang berada di bumi bertasbih kepada Allah. Dan dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana.
Quran Surat Al-Hadid ayat 1. Baik, yang keempat, di sini saya menjelaskan mengenai cara-cara untuk menemukan munasabah di dalam Al-Quran. As-Sayuti menjelaskan langkah-langkah yang diperhatikan dalam menemukan munasabah, yaitu yang pertama, memperhatikan tujuan pembahasan suatu surat yang menjadikan objek pencarian. Yang kedua, memperhatikan uraian ayat-ayat yang sesuai dengan tujuan yang dibahas dalam surat. Yang ketiga, menentukan tingkatan uraian-uraian itu apakah ada hubungannya atau tidak. Yang keempat, dalam mengambil keputusan, hendaknya memperhatikan ungkapan-ungkapan dengan benar dan tidak berlebihan. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.